Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainalia Nurania. Saya Anggun Sari. Kami dari kelas 11 PPLG ingin menjelaskan secara singkat mengenai penjajahan Jepang. Jelaskan alasan Jepang menjajah negara-negara Asia. Sebutkan negara-negara yang dijajah Jepang. Jepang menjajah negara-negara lain karena mendorong imperialisme yang berkembang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Seiring dengan keinginan untuk memperluas wilayah dan sumber daya serta untuk mencapai status kekuatan dunia yang lebih besar, Jepang mulai mengadopsi kebijakan ekspansionisme. Pertama, Korea, Tiongkok, Taiwan, Manchuria sebagai dari Tiongkok modern sebagai wilayah Asia Tenggara. Jelaskan kenapa Jepang bisa menguasai perdagangan dunia. Pertama, inovasi teknologi, kualitas produk, kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor, ketahanan terhadap krisis ekonomi, investasi asing, aliansi dagang, kemajuan transportasi. Kombinasi dari faktor-faktor ini telah membantu Jepang menjadi salah satu kekuatan perdagangan terbesar di dunia. Dampak-dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Yang pertama yaitu sosial dan budaya, meliputi aspek seperti bahasa, pakaian, makanan, dan tradisi keagamaan. Selain itu, sistem pendidikan dan nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi perubahan signifikan. Yang kedua, bidang politik. Jepang menerapkan pemerintah militer yang otoriter di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Ini menyebabkan kehilangan kemerdekaan politik dan otonomi bagi negara-negara yang diduduki. Yang ketiga, bidang ekonomi. Meskipun ada modernisasi infrastruktur, ekonomi di bawah penjajahan Jepang sering dieksploitasi untuk kepentingan Jepang. Banyak sumber daya alam dieksploitasi dan industri lokal diubah untuk memenuhi kebutuhan Jepang. Kemudian, strategi bangsa Indonesia melawan tirani Jepang. Yang pertama yaitu perlawanan bersenjata. Beberapa kelompok perlawanan bersenjata seperti Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disebut juga dengan TKR dan Tentara Pembebasan Rakyat atau yang bisa disebut juga dengan TPR aktif melakukan serangan gerilya terhadap pasukan Jepang dan kolaborator mereka. Mereka melakukan sabotase, serangan bom, dan penyerangan terhadap instalasi Jepang. Yang kedua, perlawanan politik. Organisasi seperti PETA, yaitu Pembela Tanah Air dan Putra-Putri Indonesia terlibat dalam kegiatan politik clandestine, propaganda, dan pencurian bersenjata Jepang. Ketiga, perlawanan non-kekerasan seperti mogok kerja, pemboikotan produk Jepang, dan penyeludupan bahan makanan dan obat-obatan kepada tahanan perang dan rakyat yang menderita. Yang keempat, pendidikan dan penyebaran informasi. Beberapa tokoh intelektual dan pendidik menggunakan pendidikan dan penyebaran informasi untuk membangkitkan kesadaran nasional dan mempersiapkan generasi muda untuk perlawanan. Yang terakhir yaitu yang kelima, kolaborasi intelijen asing. Beberapa tokoh nasionalis kolaborasi dengan intelijen asing terutama sekutu untuk mendapatkan dukungan dalam melawan penjajah asing. Dari kesimpulan, penjajahan Jepang adalah bahwa periode penjajahan tersebut memiliki dampak yang luas dan kompleks termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meskipun ada beberapa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Jepang di wilayah yang mereka jajah, banyak juga penderitaan dan pemberontakan yang terjadi di antara penduduk setempat. Pasca penjajahan, banyak negara yang mengalami tantangan dalam membangun kembali dan mendapatkan kembali kemerdekaan mereka. Terima kasih, itulah yang dapat kami simpulkan dari penjajahan Jepang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.